Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini Lia akan menjelaskan tentang size, resolusi, dan juga pixel. Tadi ada pertanyaan bagus, apa sih perbedaan antara pixel dan juga sentimeter? Nah, untuk di dalam dunia desain, pixel sendiri itu merupakan ukuran, bisa dibilang ukuran yang kasat mata. Jadi memang pixel itu hanya digunakan untuk ukuran file ataupun desain atau berupa gambar atau foto. Itu nama ukurannya itu pixel. Nah, kalau teman-teman merubahnya menjadi wujud nyata, itu baru nanti ketemu ukuran berupa milimeter, sentimeter, desimeter, dan sampai ke meter. Itu untuk ukuran nyatanya ya. Jadi pixel sendiri itu sebetulnya ukuran yang tidak kasat mata. Jadi itu ukuran untuk dunia desain grafis atau dunia desain atau dunia fotografer. Itu semua menggunakan ukuran yang dinamakan pixel. Kalau saya jelasin lagi lebih detail, jadi pixel itu kumpulan kotak-kotak kecil, dimana kotak-kotak itu tuh yang menjadikan sebuah foto. Kalau teman-teman punya foto, terus teman-teman zoom ya, nah kita zoom seperti ini, di zoom paling dalam lagi, paling jauh lagi, nanti di sini kan akan terbentuk kayak garis kotak-kotak yang menyatu. Nah, itu yang dinamakan dengan pixel. Nah, sementara tadi saya juga mengatakan bahwa ada yang dinamakan resolusi. Resolusi. Ini juga sama, ini juga merupakan ukuran. Tapi resolusi sendiri itu merupakan kerapatan pixel atau satu pixel itu terdapat menggunakan resolusi berapa sih? Jadi semakin tinggi resolusi dari sebuah pixel, maka hasil gambar pun akan semakin jernih atau semakin bagus. Kalau di dalam dunia fotografi atau foto, semakin tinggi ukuran resolusi dari foto tersebut, maka hasil fotonya pun akan semakin jernih dan bagus. Teman-teman kan tahu kan hasil jepretan kamera dengan jepretan HP pasti beda kan hasilnya. Nah, itu yang membedakan adalah resolusinya. Oke, membahas tentang resolusi, maka Lia akan menjelaskan tentang menaikkan resolusi. Nah, caranya saat teman-teman mau save file, dokumen, atau desain, teman-teman bisa pilih yang tanda panah ke atas ya, yang di pojok paling kanan itu. Oke, saya klik. Nah, nanti pada saat penyimpanan file, dia akan muncul beberapa pilihan. Di antaranya ada simpan sebagai gambar. Jadi ini langsung filenya berupa file JPG berupa gambar. Nah, simpan sebagai, ini ada beberapa opsi atau pilihan. Jadi teman-teman bisa menyimpannya dengan menggunakan file dokumen lain. Jadi bisa di save selain save JPG. Kalau bagikan tautan ini fungsinya untuk teman-teman membagikan desain teman-teman ke rekan yang lain atau teman-teman yang lain. Jadi bisa di-share juga desainnya teman-teman ke tempat lain. Itu nanti teman-teman bisa memilih untuk diperbolehkan orang lain untuk mengeditnya atau hanya sekedar melihatnya saja. Ada juga menyimpan dengan transparansi. Jadi ini tidak memiliki background. Kalau tampilkan ini berupa slide. Nah, kalau yang pilihan-pilihan di bawah ini ini merupakan kayak kita mau ngepost gitu loh. Jadi kita bisa langsung mengirimnya di beberapa akun media sosial. Oke. Jadi untuk setiap desain yang teman-teman buat, Lia sarankan filenya di save menggunakan simpan sebagai, pilih yang simpan sebagai ini ya.
Di sini nanti akan ada beberapa pilihan. Nah, ada PNG, JPG, PNG, JPG, PDF, cetak PDF, sama video MP4. Nah, apa sih Mbak ini beda-beda dari semuanya ini? Nah, kalau untuk PNG sama JPG sendiri, filenya ini resolusinya bisa lebih bagus menggunakan yang PNG. Jadi resolusinya lebih tinggi menggunakan PNG. Jadi untuk desain yang biasa teman-teman save, teman-teman bisa memilihnya menggunakan atau menyimpannya menggunakan pilihan yang save sebagai PNG. Nah, ini kan kemarin juga ada yang sempat share, Mbak diajarin cara mencetaknya juga kan. Nah, di sini pilihannya teman-teman saat teman-teman ingin mencetak dokumen atau desainnya teman-teman bisa menggunakan ukuran. Kalau pengen hasilnya bagus, teman-teman pilih yang cetak PDF. Nah, pilih yang cetak PDF ya, karena dia menggunakan atau menghasilkan kualitas yang tinggi atau resolusinya tinggi. Jadi ini hasilnya pun akan jauh lebih baik daripada teman-teman menggunakan PDF yang standar. Kalau MP4 sendiri, jika teman-teman filenya berupa video ya, jadi teman-teman pilih yang video MP4. Nah, ini ada keterangan ukuran atau X, ada tanda 1. Ini memang hanya bisa menyala atau bisa dipakai untuk mereka yang memiliki Canva Pro. Kebetulan Canva saya kan Pro, jadi saya bisa menggunakan ini. Ini untuk ukuran X-nya ini maksudnya untuk menaikkan resolusi ya. Jadi resolusinya dari sebuah desain supaya hasilnya sangat bagus dan sangat tinggi. Teman-teman nanti naikkan resolusinya. Ini bisa dimaksimalkan menjadi 3 kali dari ukuran standarnya. Secara otomatis nanti jumlah gigabyte-nya pun juga akan tinggi karena resolusinya pun menggunakan resolusi tinggi. Nah, selanjutnya ini ada pilihan latar belakang transparan. Ini jika teman-teman ingin membuat desain tanpa background, maka teman-teman bisa pilih latar belakang transparan. Jadi dia latar belakangnya nggak akan kelihatan. Nah, kalau untuk memadatan file ini jarang sekali digunakan ya. Biasanya sih untuk mengkompres sebuah data supaya desainnya itu atau datanya jadi lebih kecil, lebih kecil resolusinya. Terus ada pilihan halaman di sini ya. Ini fungsinya buat apa sih Mbak? Kebetulan lembar kerja saya kan ada 5 halaman. Jadi dia akan muncul 5 halaman. Ini teman-teman jika ingin meng-save desain, teman-teman bisa kok memilih hanya 1 aja atau hanya 2 aja tanpa harus mendownload semua desain yang teman-teman telah buat. Jika teman-teman tidak memilih ini, maka otomatis dia akan mendownload semua desain yang telah teman-teman buat. Nah, kalau teman-teman memilih ini, teman-teman bisa memilih salah satu atau beberapa dari file desain yang memang ingin teman-teman download. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk menaikkan resolusi, teman-teman bisa memilih ukuran X dan memaksimalkan menjadi 3. Ini resolusi sudah sangat tinggi dan hasilnya otomatis juga sangat bagus. Nah, seperti itu ya teman-teman, cara untuk menaikkan resolusi file. Nah, tipsnya buat teman-teman, aduh Mbak, Canva aku ini nggak pro, Canva aku gratisan, gimana dong cara menaikkan resolusinya? Nah, kalau Canva-nya Canva yang gratisan, teman-teman nggak usah khawatir gimana sih cara menaikkan resolusinya. Caranya juga teman-teman cukup membuat ukuran atau size desainnya menggunakan size yang tinggi aja.
Jadi bisa diakali dengan menggunakan size yang besar, otomatis nanti filenya juga akan tersimpan besar. Seumpama nih ukuran logo kan 1080 kali 1080 pixel ya. Karena kondisinya teman-teman kan file-nya gratisan, terus teman-teman khawatir hasilnya nggak maksimal, teman-teman bisa naikkan aja resolusinya menjadi 2000 atau 3000 pixel. Kalau paling bagus ya paling besar ya 5000 pixel, karena kan bentuknya harus persegi ya untuk logo atau brand produk. Jadi teman-teman bisa menggunakan ukuran yang maksimal ini. Jadi teman-teman nggak usah pesimis atau khawatir, karena Canva-nya Canva gratis. Canva gratis tetap bisa kok menggunakan atau menghasilkan desain yang bagus dan sempurna, asalkan teman-teman tahu triknya tadi. Jadi itu salah satu trik yang sangat mudah dan efisien, dan bisa sekali dicoba ya. Oke, itu aja. Terima kasih dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.